Hampir sih ya, hampir banget. Jadi kirain konten-konten biasa ya, ternyata ujung-ujungnya ke arah judol. Kalau saya lihat ya, seiring waktu mengalami peningkatan pemberantasannya ya. Terus juga kemarin yang kasus si Sedbor itu juga Polri juga concern juga ya untuk apa? Biar kita juga lebih hati-hati juga nih, jangan sampai terjerumus ke judol yang udah di mana-mana nih. Tentunya kita berharap masyarakat perlu banyak edukasi ya, karena agak-agak tipis nih ini masih masuk judol atau enggak. Nah ini kan butuh Polri sebagai penegak hukum yang lebih tahu nih hitam putihnya di mana. Ya kita harapkan atensi dari Polri, edukasinya bisa lebih masif ke masyarakat. Menurut saya sudah cukup baik ya, walaupun memang belum sempurna. Tetap menurut saya kinerja sudah baik dengan memblokir situs-situs judol, walaupun masih tetap ada, tapi saya rasa anggota Polri terus berusaha untuk supaya hasilnya akan lebih baik lagi. Harapannya semoga bisa membersihkan sih, supaya agar kasihan korban-korban masyarakat yang secara umum mereka tidak mengerti bahwa dampak dari judol itu kan cukup impact-nya cukup parah ya. Semoga bisa berantas bersih lah. Ya menurut aku baik sih. Mungkin bisa dikembangkan lagi, mungkin bisa menangkap pelakunya yang awalnya itu, yang bisa dari kepalanya itu bisa kan, misalnya dicari. Jangan dari antek-anteknya aja nih yang menyebar-nyebarkan. Bahkan sekarang mungkin banyak ya dari artis-artis pun juga menyebarkan dari judul-judul itu. Mungkin bisa lebih lebih banyak lagi mungkin ya, dicari lagi. Kepolisian Republik Indonesia berkomitmen untuk memberantas judi online, selaras dengan salah satu misi Astacita Presiden RI Prabowo Subianto, yakni reformasi di bidang hukum. Dengan modus pelaku bekerja secara kolektif, sarana prasarana, deposit withdrawal, menyamarkan transaksi keuangan melalui ekspedisi luar negeri. Polemik lintas negara tentu menjadi tantangan yang berbeda bagi Polri. Lantas bagaimana cara Polri memberantas dan mencegah judi online di Indonesia? Indonesia disebut telah memasuki darurat judi online. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 8 Wisnu Wijaya Adiputra. Menurutnya, praktik perjudian online yang merajalela, sistematis dan masif telah menyebabkan munculnya banyak perilaku kriminal turunan seperti meningkatkan kasus bunuh diri dan pembunuhan antar keluarga. Menindak tegas pada 14 Juni 2024, mantan Presiden RI Joko Widodo membentuk Satgas Judi Online dengan menerbitkan surat Kepres nomor 21 tahun 2024. Melansir data dari Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring pada Juni 2024, pemain judi online berusia 10 hingga 20 tahun mencapai 11% atau 440.000 orang. Sementara pemain berusia 21 hingga 30 tahun sebanyak 13% atau mencapai 520.000 orang. Sedangkan pemain judi online yang berusia di bawah 10 tahun mencapai 2%, yakni sekitar 80.000 orang. Selaras dengan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, tercatat sebanyak 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai 327 triliun rupiah sepanjang 2023. Secara total, akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapai 517 triliun rupiah sejak tahun 2017. Terdapat 97.000 anggota TNI dan Polri dalam transaksi judi online. Tanpa rasa khawatir, Kepolisian Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi di bawah naungannya serius dalam memberantas kasus judi online, bahkan jika terdapat anggota Polri yang terlibat. Kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga
terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Semenjak dibentuknya Des Pemberantasan Judi Online pada 4 November lalu, sebanyak 619 kasus terungkap dan 734 tersangka berhasil diamankan. Barreskrim Polri turut mengamankan uang hasil judi online sebesar 77 miliar rupiah dan sejumlah barang bukti lainnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut sejak tahun 2020 hingga 2024, Polri berhasil mengungkap 6.386 kasus judi online dengan aset senilai 861 miliar rupiah dan menetapkan 9.096 tersangka serta memblokir 5.991 rekening bersama 68.108 situs. Ketika sudah mulai terjangkit, ketika sudah mulai terpapar begitu. Nah, deteksi dini ini juga penting yang tentu saja harus langsung untuk melakukan tindakan-tindakan intervensi yang seperlunya. Yang paling utama pertama tentu harus dipotong, di-cut akses terhadap finansial.